Shalom, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roganda Saputra Nadea, NIM 2103061142. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas Peternakan A, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan menjawab 7 soal yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari SPT MP. Soal yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan yang paling mendominasi dari semua enzim yang ada. Ciri-ciri dari apoenzim yaitu labil atau mudah berubah dan cara kerjanya dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor terbagi menjadi dua, yaitu kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Kofaktor organik contohnya vitamin, flavin, dan hem. Kofaktor anorganik contohnya Mg2+, Cn2+, dan Cu+. Soal nomor 2. Jelaskan dua model cara enzim bekerja. Dua model cara enzim bekerja ada dua, yaitu model pertama yaitu model gembok dan kunci, dan yang kedua yaitu model teori kecocokan yang terinduksi. Model pertama, model gembok dan kunci. Gambarnya seperti yang saya tunjuk, yaitu gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Gambar yang berwarna coklat yaitu enzim, dan gambar yang berwarna ungu yaitu substrat. Ibaratkan dengan kunci dan gembok, substrat dan enzim memiliki bentuk yang sangat kompleks. Enzim dan substrat bisa bergabung membentuk kompleks. Diibaratkan seperti kunci yang masuk ke dalam satu gembok saja. Dapat saya simpulkan yaitu substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah, kemudian energi kompleks akan lepas serta melepaskan produk dan membebaskan enzim. Adapun model yang kedua yaitu model teori kecocokan yang terinduksi. Contohnya seperti berikut. Contoh gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Sama seperti dengan gambar yang di atas, warnanya sama. Warna ungu yaitu substrat dan warna coklat yaitu enzim. Kesimpulan dari teori kecocokan yang terinduksi yaitu situs aktif dan media sosial tidak cocok satu sama lain, akan tetapi keduanya mengubah bentuk agar terhubung atau fleksibel. Soal nomor 3 yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama yaitu ada oksidoreduktase yang merupakan mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua ada transferase, yaitu memindahkan gugus fungsional antara donor dan aseptor. Contohnya protein kinase A. Protein kinase A adalah memindahkan fosfat dari ATP ke hidroksilserin enzim tertentu. Yang ketiga yaitu ada hidrolase. Hidrolase adalah menguraikan suatu substrat dengan molekul air atau bereaksi secara hidrolisis.
Contohnya enzim pepsin. Yang keempat yaitu liase. Liase bereaksi dengan penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap adisi atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Contohnya pirufat dekarbosilase. Yang kelima yaitu isomerase. Isomerase merupakan mengubah molekul dari satu isomer ke isomer lainnya atau penyusunan secara ulang isomerase. Contohnya maleat isomerase. Dan yang keenam yaitu ada ligase. Ligase merupakan pembentukan ikatan CC, CS, CO, CN diikuti pemutusan isofosfat dari ATP. Contohnya pirufat karbosilase. Selanjutnya masuk ke soal nomor 4 yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, akan tetapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua, enzim sebagai biokatalisator. Maksudnya, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik yang bertujuan membentuk produk yang spesifik, diibaratkan seperti kunci yang berbentuk khusus yang hanya bisa masuk ke satu gembok saja. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Artinya selama enzim enggak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena enggak ikut bereaksi. Yang kelima yaitu enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Maksudnya, walaupun enzim bekerja mengubah substrat menjadi produk, akan tetapi enzim enggak ikut berubah menjadi produk. Dan yang keenam yaitu enzim bekerja secara bolak-balik, maksudnya dapat melakukan reaksi searah seperti substrat menjadi produk dan produk menjadi substrat. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5. Soalnya yaitu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator bekerja. Katalisator bekerja yaitu dengan cara katalis bereaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasinya dengan cara membentuk senyawa antara atau mengabsorpsi zat yang direaksikannya. Dengan cara tersebut, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen. Untuk itu, katalis dapat menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, katalis hanya bersifat memberikan alternatif yang berdasarkan teori keadaan transisi atau teori kompleks aktif. Dapat kita lihat tabelnya sebagai berikut. Dapat kita lihat grafiknya sebagai berikut. Adapun yang vertikal yaitu proses reaksi, dan yang horizontal yaitu proses reaksi, dan horizontal yaitu energi. Yang berwarna hijau yaitu energi aktivasi tanpa katalis, dan yang berwarna ungu yaitu energi aktivasi dengan katalis. Jadi dapat disimpulkan bahwa reaksi tanpa menggunakan katalis akan memerlukan energi aktivasi yang tinggi, sedangkan reaksi dengan katalis
akan memerlukan energi aktivasi yang rendah. Selanjutnya masuk ke soal nomor 6, yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu ada suhu. Enzim bersifat termolabil, yang artinya seluruh aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Apabila suhu melebihi batas optimum enzim, maka akan mengalami denaturasi atau kerusakan pada enzim. Yang kedua yaitu pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada asam amino sehingga menghalangi sisi aktif yang bergabung dengan substratnya. Contohnya enzim tritsin dengan pH 8,5. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim yang bereaksi, akan semakin cepat yang bereaksi. Apabila enzim sedikit, maka reaksi pun terjadi lambat. Dan yang keempat yaitu inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang menghambat kerja enzim, dan inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Jelaskan mekanisme feedback inhibitor yang terdapat pada enzim. Dapat kita lihat bagannya seperti berikut. Substrat A, substrat B, substrat C, substrat D, substrat E, dan P. Dan ada enzim pertama, enzim kedua, enzim ketiga, enzim keempat, enzim kelima. Kesimpulannya, jika enzim ditambahkan dengan substrat akan menghasilkan produk. Sementara hasil produk dapat menghambat aktivitas salah satu enzim sebelumnya. Sehingga pada umumnya enzim satu akan dihambat kerjanya dari hasil akhir jalur metabolisme tersebut, yaitu jalan akhir P. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.